Kepala sekolah bersama guru Feng akan bermeditasi untuk memulihkan tubuhnya. Urusan sekolah diserahkan kepada guru Chan untuk sementara waktu. Lalu, guru Chan dengan seenaknya menghukum semua murid karena gagal menangkap dongki dan gagal menjaga barang pusaka. 天天法宝事关重大，此事非同小可。 Lalu tiba-tiba Jian berkata kalau Yu'er merupakan mata-mata di sekolah karena ia melihat dengan mata sendiri Yu'er membiarkan dongki untuk pergi dan tidak menangkapnya. Yu'er mau tidak mau mengaku kalau ia memang memiliki hubungan dengan dongki, namun ia bersumpah bukan seorang mata-mata seperti apa yang dituduhkan. Di saat hendak menangkap dongki, kepalanya tiba-tiba terasa sakit yang membuatnya tidak bisa bergerak. Jining memberikan saksi kalau ia melihat dongki menggunakan sihir untuk mengalahkan Yu'er dan semuanya ini bukan kesalahannya. Namun tetap saja guru Chan akan menghukum Yu'er dengan 300 kali cambukan. Sontak, Jining dan kawan-kawan tidak setuju dengan hukuman tersebut. Karena merasa kesal, Jining memberanikan diri untuk melawan dan berkata mereka semua hanyalah seorang murid yang memiliki kemampuan rendah. Jangankan mereka, para guru tadi hingga kepala sekolah tidak mampu untuk melawan dongki, apalagi mereka yang merupakan murid. Namun kenapa justru kini guru Chan menghukum para murid karena gagal menangkap dongki? Hal itu sangat tidak wajar. Setelah itu, Jining juga mengatakan Yu'er dan dirinya merupakan murid pribadi kepala sekolah dan hukuman ini harus diputuskan oleh kepala sekolah sendiri, bukan guru Chan. Sontak hal tersebut membuat guru Chan terpojok oleh perkataannya. Namun tetap saja karena ia yang saat ini berkuasa, lalu dengan seenaknya memerintahkan para murid untuk membawa Jining dan Yu'er supaya dikurung di dalam penjara. Singkatnya, Lata dan kawan-kawan meminta arahan dari guru spiritual mengenai hukuman Jining beserta Yu'er. Guru spiritual di sana juga tidak setuju atas hukuman yang diberikan kepada mereka. Ia ingin menentang guru Chan, namun ia tidak mampu. Oleh karena itu, ia menyuruh mereka untuk tidak usah bertindak dulu dan menunggu kepala sekolah. Sesaat, sang guru memberikan sebuah obat yang harus diberikan kepada Yu'er. Lata segera mengambilnya. Sementara di tempat lain, Jinong menemui dongki dan terlihat dongki masih terluka akibat menggunakan semua energinya tadi. Melihat hal tersebut, Jinong segera melapor kepada Suanji. Suanji menjadi senang karena saat ini adalah waktu yang tepat untuk membunuh dongki. Dengan begitu, mereka bisa merebut suku Wu Jianmen. Misi pembunuhan pun mulai direncanakan. Dongki yang sendirian menyadari adanya serangan. Ia pun dengan cepat melawan dan membunuh pasukan itu. Sesaat ia melihat ada sebuah tanda di leher pasukan itu yang menandakan pasukan dari suku Xiaoyan. Tak lama kemudian, Jinong datang ke sana dan berpura-pura bertanya ada apa. Dongki berkata kalau pasukan suku Xiaoyan yang dimiliki oleh Jinong telah menyerangnya. Di sana Jinong tidak mengaku kalau itu perintahnya. Ia juga tidak tahu kenapa pasukan itu menyerang Dongki. Jinong takut ada seseorang yang berusaha mengadu domba mereka. Dongki yang mendengarkan hal itu tentu saja sudah tahu kalau semuanya ini perintah dari Jinong. Karena tidak adanya bukti, ia pun meminta Jinong untuk segera keluar terlebih dahulu. Saat keluar, Jinong menjadi ketar-ketir karena disangka Dongki sedang lemah, ternyata masih kuat dan misi pembunuhan itu pun gagal. Lata memasuki penjara sekolah. Jining mengatakan Yu'er tiba-tiba muntah darah dan pingsan. Lata segera menyerahkan obat pemberian dari guru spiritual tadi kepadanya.
Di sanalah ia mengungkapkan sebuah kebenaran. Lata berkata kalau selama ini Yu-er memiliki sebuah penyakit hati sejak kecil. Yu-er dilatih oleh kepala sekolah dan melarangnya untuk bergaul dengan pria manapun. Penyakit hati ini akan membunuh seseorang cepat atau lambat apabila si penderita jatuh cinta. Kalau dilihat sekarang, penyakit hati yang diderita oleh Yu-er sudah akut dan umurnya tidak akan lama lagi. Untuk bisa sembuh, Yu-er tidak boleh dekat lagi dengan Jining. Mendengarkan hal tersebut, Jining menjadi bersedih. Ia merasa bersalah apakah harus meninggalkan Yu-er atau tetap di sisinya. Di malam harinya, Lata membuat dirinya beserta Muzi dan Julian menjadi menghilang dan tidak terlihat. Misi mereka saat ini mau menyelidiki Guru Chan. Mereka pun segera memasuki aula sekolah dan tak lama kemudian Guru Chan bersama murid pribadinya datang ke sana. Mereka pun membahas bagaimana cara untuk menghukum Yu-er dan Jining. Semua murid mau Jining beserta Yu-er diusir dari sekolah. Tidak hanya itu, mereka juga mau menghilangkan semua kekuatan Jining dan Yu-er supaya menjadi manusia biasa tanpa ilmu bela diri. Dilong yang berada di sana sangat tidak setuju atas usul mereka. Karena hal itu sama saja membunuh Yu-er dan Jining secara perlahan. Namun siapa sangka, Guru Chan menyetujui usul mereka dan akan melakukan hal tersebut. Sesaat, Lata, Muzi, dan Julian segera meninggalkan tempat itu. Namun tak sengaja mereka menyenggol lilin di sana, yang membuat lilin itu bergerak sendiri. Sontak semua murid terutama Guru Chan merasa seperti ada seseorang yang barusan lewat. Yu-er akhirnya telah sadar dari pingsannya. Di sana ia bertanya mengapa ia bisa menjadi pingsan. Jining tidak mau menjawab dan hanya berkata Yu-er hanya kecapean saja. Secara perlahan Jining mulai melepaskan tangannya, yang dimana hal tersebut disadari oleh Yu-er. Sifat Jining sedikit demi sedikit mulai berubah kepadanya. Sementara di tempat lain, mereka bertiga mulai merencanakan sebuah misi penyelamatan. Peta wilayah sekolah dibuat oleh Muzi dan menunjukkan jalan keluar. Apabila mereka berhasil membawa Jining beserta Yu-er untuk kabur dari penjara. Setelah itu, mereka pun mulai bergerak. Di waktu bersamaan, Raja Dewa kini menggunakan barang pusaka yang ketiga, yaitu pusaka Tianji, dan mengekstraknya menjadi sebuah pedang bayangan. 3 barang yang berhasil dikumpulkan menjadi sebuah pedang, yang dimana pedang bayangan mampu menghancurkan segel yang membelenggu dirinya. Kembali ke mereka, menggunakan peta tersebut secara diam-diam melalui jalan rahasia menuju ke penjara. Lata menggunakan kemampuannya untuk menghancurkan pintu tersebut. Baru saja hendak melakukannya, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Padahal ia belum melakukan apa-apa. Karena penjara saat ini dibobol, Guru Chan menyadari akan hal tersebut dan bergegas pergi ke sana. Lalu, kehadiran mereka bertiga saat ini mau membawa Jining dan Yu-er kabur dari penjara. Namun sesaat, Yu-er tidak mau. Apabila ia kabur, sama saja mengakui kesalahannya. Lata menjelaskan semuanya ini bukan mengenai salah dan benar. Akan tetapi, Guru Chan berniat mengusir mereka berdua dari sekolah. Tidak hanya itu, mereka berdua juga akan kehilangan kekuatan karena Guru Chan berniat menghilangkan kekuatan mereka. Kepala sekolah saat ini masih dalam pemulihan. Satu-satunya cara, Jining beserta Yu-er harus keluar dulu agar bisa meminta bantuan kepada kepala sekolah.
Mendengarkan ceritanya itu, Yu-er akhirnya mau pergi dan mereka pun bergegas keluar dari penjara. Sedangkan Guru Chan bersama muridnya tidak bisa memasuki wilayah penjara karena setiap jalan terdapat sebuah segel yang entah siapa yang memasang segel tersebut. Akhirnya, mereka berhasil keluar dan tak sengaja bertemu dengan kepala sekolah dan Guru Feng. Ternyata semuanya ini memang rencana dari kepala sekolah. Ia sengaja menyuruh Guru Chan untuk mengurusi masalah sekolah. Dengan begitu mereka akan tahu sifat jahat Guru Chan ini. Dan kepala sekolah juga meletakkan beberapa segel di wilayah penjara untuk membantu pelarian mereka dari penjara, supaya Guru Chan tidak bisa mengejar mereka lagi. Saat ini, Raja Dewa sebentar lagi akan segera bebas. Kepala sekolah menjelaskan, barang pusaka yang bernama Tianji memiliki 3 jenis. Salah satunya telah dicuri oleh Raja Dewa. Kini tinggal 2 jenis lagi, yang dimana kedua barang pusaka Tianji tersebut berada di 2 suku yang berbeda. Tugas mereka saat ini harus mendapatkannya, namun dengan cara yang baik, bukan mencuri. Apabila kedua jenis barang pusaka Tianji ini berhasil mereka dapatkan, maka kepala sekolah bisa membuat segel dunia untuk melawan Raja Dewa. Guru Feng lalu memberikan peta perjalanan, sedangkan kepala sekolah memberikan nama kedua suku tersebut yang memegang barang pusaka Tianji. Sebelum pergi, sesaat Jining mengajak kepala sekolah mengobrol 4 mata, yang dimana ia bertanya mengenai penyakit yang diderita oleh Yu-er. Kepala sekolah menjawab, di dunia ini tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Namun ia juga tidak tahu di luar sana mungkin saja terdapat sebuah obat yang mereka tidak ketahui yang mampu menyembuhkan penyakit racun hati yang berada di tubuh Yu-er. Dan semuanya ini tergantung usaha Jining sendiri. Apabila ingin Yu-er sembuh, maka carilah obat itu. Dan kepala sekolah tidak dapat membantunya. Namun apabila tidak ketemu, satu-satunya cara supaya Yu-er tetap selamat, Jining harus meninggalkan Yu-er demi keselamatan kekasih yang ia cintai. Sementara di tempat lain, Raja Dewa memanggil Sugiono. Karena pedang bayangan yang berhasil diciptakan, kekuatannya masih sangat lemah. Sugiono menjawab, pedang bayangan mampu menghancurkan segel yang membelenggu Raja Dewa. Namun apabila Raja Dewa sudah bebas, kekuatannya bisa dipastikan masih sangat lemah. Diketahui barang pusaka Tianji memiliki 3 jenis. Alhasil, Raja Dewa menyuruhnya untuk mendapatkan 2 barang pusaka Tianji apapun yang terjadi. Singkat cerita, mereka semua telah tiba di suku Donghe, salah satu suku yang memegang barang pusaka Tianji. Namun sesaat, Muzi masuk angin karena udara di sana sangatlah dingin. Maka dari itu, Lata akan membawanya untuk beristirahat. Sisanya, mereka tetap melanjutkan perjalanan. Di saat mereka melanjutkan perjalanan, sesaat mereka tak sengaja melihat terdapat sebuah kelompok sedang melakukan ritual persembahan dengan menumbalkan salah seorang wanita di sana. Merasa ritual itu ada yang aneh, mereka pun segera melepaskan wanita tersebut. Jining menggunakan kemampuannya untuk menghentikan waktu. Julian turun ke bawah untuk membawa wanita tersebut. Singkatnya, wanita itu bernama Su-er. Ia merupakan seorang putri dari suku Donghe. Ia bercerita sukunya saat ini diserang oleh sekelompok orang yang merupakan anak buah dari Raja Dewa. Ia pun hendak dijadikan tumbal untuk persembahan kepada Raja Dewa. Untungnya, mereka berhasil menyelamatkannya saat ini. Su-er lalu meminta bantuan karena ayahnya saat ini pasti hendak dibunuh.
舒儿与几位英雄素昧平生。 Di sisi lain, ayah Su'er, ketua suku Donghe, saat ini telah disandera. Anak buah Raja Dewa di sana meminta barang pusaka Tianji, namun kepala suku tidak mau memberikannya. Ia rela dibunuh daripada memberikan barang pusaka Tianji kepada mereka. Alhasil, kepala suku sesaat hendak dibunuh. Untungnya, Jining datang tepat waktu dan berhasil mengalahkan mereka semua. Salah satu anak buah Raja Dewa di sana berkata, kalau ia memang berniat mencuri barang pusaka Tianji dari suku Donghe. Setelah berkata seperti itu, ia pun melakukan bunuh diri. Jining lalu berkata, mereka berasal dari sekolah Heibai dan kepala sekolah memberikan tugas kepada mereka untuk meminjam barang pusaka Tianji kepada suku Donghe. Kepala suku Donghe mengajak mereka lanjut mengobrol di rumah karena tempat itu tidak aman. 请诸位移步到我东河市大殿。 Sementara di tempat lain, Suyi bertanya mengapa Dongki membantu Raja Dewa supaya bebas. Karena apabila Raja Dewa bebas, maka Dongki merupakan orang pertama yang dihabisi. Karena mengingat telah beberapa kali Dongki berusaha mengkhianati Raja Dewa. Dongki menjawab ia tidak peduli. Satu yang ia mau, Raja Dewa sudah berjanji apabila sudah bebas maka akan menyembuhkan penyakit racun hati yang berada di tubuh Yu'er. Ia tidak peduli Yu'er menghargai usahanya atau tidak. Yang terpenting saat ini Yu'er bisa sembuh kembali. Kembali ke mereka. Kepala suku berkata barang pusaka Tianji yang mereka cari kini tidak berada dengannya. Waktu itu terdapat 2 orang imam besar yang mencurinya. Hingga sampai saat ini, kedua imam besar itu belum berhasil ditemukan keberadaannya. Namun apabila Jining dan kawan-kawan berhasil merebut kembali barang pusaka Tianji itu, kepala suku akan memberikan kepada mereka. Mendengarkan ceritanya, Jining dan kawan-kawan bergegas pergi untuk mencari imam besar yang dimaksud. 我们先告辞。告辞，告辞。 Su'er mengantar kepergian mereka dan sesaat berkata ia pernah melihat imam besar yang menculiknya kemarin sedang memegang sebuah benda. Mungkin saja benda itu adalah barang pusaka Tianji yang mereka cari. Jining sesaat teringat mengenai tempat terakhir Su'er hendak dijadikan tumbal. Ia pun bergegas kembali ke sana. 告辞。 Sementara di tempat lain, Muzi yang sedang sakit dirawat oleh Lata. Muzi awalnya tidak mau memakan obat itu karena terasa pahit. Namun Lata tetap memaksanya demi kesembuhannya, agar tidak menjadi beban di dalam tim. Mendengarkan hal itu, Muzi yang tidak mau menjadi beban mereka segera meminum obat itu hingga habis. Lalu, di saat mereka kembali ke tempat itu, sesaat Julian melihat terdapat seseorang yang sedang mengambil sebuah benda yang disembunyikan di dalam perahu. Menyadari itu adalah barang pusaka Tianji, mereka segera menghadang jalannya dan merebut kembali barang pusaka tersebut. 站住！哪里跑？ Sesaat, Jining mengancamnya dan mengorek informasi mengenai keberadaan Raja Dewa saat ini. Pria itu hampir saja buka mulut. Namun, seketika Sugiono yang mengintip dari kejauhan segera membunuhnya. Singkat cerita, Jining menyerahkan pusaka Tianji kepada kepala suku. Melihat keberhasilan mereka, kepala suku sangat bangga kepada murid sekolah Heibai, yang ternyata kemampuan para murid sekolah bukan sekedar rumor saja. Lalu setelah itu, kepala suku menjamu makanan kepada mereka, sambil menjelaskan barang pusaka Tianji yang mereka lihat ini terdapat sebuah kodam di dalamnya. Mereka tidak bisa menggunakan pusaka Tianji kalau tidak menjinakkan kodamnya terlebih dahulu. Jining bertanya keberadaan kodam tersebut. Kepala suku menjawab kodam itu berada di sebuah goa di belakang suku mereka yang memiliki kemampuan membaca isi pikiran seseorang.
Mendengarkan hal itu, Jining dan kawan-kawan segera pergi ke sana. Sesampainya di goa itu, mereka pun segera masuk. Namun sayang, kehadiran mereka tidak disukai oleh kodam tersebut dan mengusir mereka dari sana. Jining yang mengetahui kodam ini memiliki kemampuan membaca isi pikiran seseorang lalu menantangnya untuk membaca isi pikiran mereka bertiga. Mendengarkan tantangan itu, si kodam langsung keluar dan menerimanya. Jining berkata apabila ia berhasil membaca isi pikiran mereka bertiga, maka Jining dan kawan-kawan akan pergi dari sana. Namun apabila gagal, si kodam harus ikut bersama mereka. Tanpa basa-basi, kodam itu langsung membaca isi pikiran Yu'er yang berasal dari suku Fang. Seluruh keluarganya dibunuh hingga tersisa ia sendirian. Lalu ia diselamatkan oleh kepala sekolah Heibai. Di saat kodam itu hendak menyebutkan penyakit racun hati miliknya, Yu'er segera menghentikannya dan mengaku kalah. 到你了。 Setelah itu ia membaca isi pikiran Julian yang merupakan putri dari suku Dongyan yang kabur dari sukunya. Ia sebenarnya dilarang kembali lagi ke sekolah oleh ayahnya sendiri. Namun ia tetap memaksa dan memilih bersembunyi di suku Wu Jianmen. Julian membenarkan perkataannya. Hingga terakhir, di saat kodam itu membaca isi pikiran Jining, ia sangat terkejut karena isi pikirannya kosong. Baru kali ini ia tidak bisa membaca isi pikiran seseorang. Alhasil ia pun segera menyerangnya dan bertanya siapa Jining sebenarnya. Jining menjawab ia hanyalah murid sekolah. Kalau tidak percaya silahkan bunuh saja dirinya. Menyadari Jining merupakan benih dari Dewa Nuwa, si kodam tidak jadi membunuhnya dan ia pun mengaku kalah dan mengubah dirinya menjadi sebuah gelang yang bisa mereka bawa. Setelah berhasil menjinakkan kodam dari pusaka Tianji, kepala suku lagi-lagi bangga kepada mereka semua dan mempersilahkan mereka untuk membawa barang pusaka Tianji sekaligus gelang tersebut. Ia menaruh harapan besar kepada mereka untuk melindungi dunia. Namun sesaat langit berubah menjadi gelap dan guntur di mana-mana. Kepala suku menyadari kalau saat ini Raja Dewa telah bebas. Ia pun meminta Jining dan kawan-kawan untuk segera menemukan salah satu barang pusaka Tianji lagi sebelum semuanya terlambat. Di sekolah, semua guru dan kepala sekolah menyadari Raja Dewa telah berhasil bebas. Namun kepala sekolah menyuruh untuk tetap tenang karena kekuatan Raja Dewa belum sepenuhnya pulih dan masih sangat lemah. Saat seperti inilah mereka bisa mengalahkannya dan menyegel Raja Dewa kembali menggunakan kedua barang pusaka Tianji yang sedang dicari oleh Jining dan kawan-kawan. Ia yakin Jining pasti mampu mendapatkannya